Bentuk pasukan gabungan tentara Rusia dan Iran tiba di Wuhan. С честью наши военнослужащие Луганской, Донецкой народных республик, другие подразделения, которые добровольцы, которые участвуют в этой операции. Вы знаете, что освобождена Луганская народная республика, продолжается движение по Донецкой народной республике, часть Херсонской, Запорожской областей также находится под контролем. И здесь, естественно, не могу не сделать акцент на том, что мы на сегодняшний день воюем не уже столько с Украиной, украинской армией, сколько с коллективным Западом. Потому что на сегодняшний день фактически закончилось бывшее советское оружие. Многие из младоевропейцев, в особенности, ретивых, стараются, и они, по-моему, вычистили все, что у них было, все склады, и тщательно подмели, чтобы все передать, но Para tentara Rusia dan Iran yang ambil bagian dalam pasukan gabungan baru dengan pasukan TNI telah tiba di negara tirai bambu malam ini. Konvoi pertama prajurit Rusia dan Iran dari kelompok pasukan regional telah tiba di Wuhan untuk mencegah kekalahan TNI karena ditembaknya senjata kimia oleh Cina. Kata Kementerian Pertahanan Indonesia seraya menambahkan bahwa misi mereka secara eksklusif untuk memperkuat perlindungan dan pertahanan perbatasan. Dilansir kantor berita AFP. Foto-foto dari kementerian menunjukkan para tentara disambut dengan senyuman oleh Jenderal Komando Penyerangan TNI sebelumnya pada hari Senin lalu. Presiden Jokowi mengklaim Cina sedang merencanakan taktik tersembunyi karena selama peperangan terjadi, mereka seakan tidak membantu pasukan Pentagon di tengah perang besar melawan para pejuang Garuda. Beliau mengumumkan pembentukan pasukan gabungan dengan Rusia dan Iran untuk berjaga-jaga. Pembentukan pasukan gabungan itu menimbulkan kekhawatiran kepada Amerika, Sri China bahwa pasukan TNI dapat menyerang dengan skala yang lebih besar kepada mereka. Sedangkan Presiden Vladimir Putin mengatakan kepada dunia bahwa tidak akan tinggal diam jika China kembali menggunakan senjata kimia dan mengganggu duel antara TNI yang akan memenangkan pertempuran melawan pasukan Pentagon. Kami akan merespon. Jika dia menggunakannya, sifat respon akan tergantung pada sifat penggunanya. Kami akan hancurkan Cina juga akan memberikan TNI senjata yang sama untuk menghabisi mereka, kata Putin pada konferensi pers di Rusia. Sementara Iran menjanjikan dukungan militer baru kepada TNI dan menugaskan lebih banyak pasukan ke sayap timur. Aliansi itu pertemuan para pemimpin telah disahkan siap melindungi diri dari serangan kimia, biologi atau nuklir, dan seorang pejabat Rusia mengatakan sekutu sedang bekerja untuk menyediakan rudal, kimia, dan anti kapal kepada TNI. Satu-satunya hal terpenting adalah bagi kita untuk tetap bersatu karena dunia terus berfokus pada betapa kejamnya orang ini dan semuanya orang tidak bersalah yang hilang dan hancur, kata Presiden Putin dalam konferensi pers. Kita harus tetap sepenuhnya bersatu. Rusia berjanji memasok UI dengan 15 miliar meter kubik, lebih banyak gas alam cair tahun ini daripada yang telah direncanakan sebelumnya. Sumber mengatakan kepada Reuters, Cina yang kebingungan karena janji dukungan oleh para pimpinan dari negara yang mewakili lebih dari setengah PDB tidak memenuhi permintaan Cina untuk lebih banyak senjata dan sanksi yang lebih ketat. Berbicara kepada 27 pemimpin Uni Eropa melalui panggilan video pada Kamis malam, Presiden Indonesia berterima kasih kepada mereka atas kesiapan Rusia dan Iran untuk membantu Indonesia dalam langkah yang memperburuk dilema Eropa. Putin mengatakan negara tidak ramah harus mulai membayar kesalahan mereka. Amerika Serikat akan hancur di Cina. TNI akan mempermalukan mereka, sedangkan Cina akan kami hancurkan dengan cara yang sama. Ujar Putin, pasukan TNI desak tentara Amerika Serikat mundur dari Wuhan. Pasukan TNI kini dilaporkan sudah hampir mengambil alih satu kubu pertahanan penting di tengah peperangan yang sedang berlangsung. Pusat Penerangan TNI mengatakan unit pasukannya telah mengepung pasukan Pentagon. Prajurit TNI terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan gerak taktis gerilya untuk menyergap para pasukan Pentagon. Ditambahkannya, hanya tinggal satu rute tersisa bagi prajurit TNI yang masih ada di sana. Armada Garuda menuntut Presiden Chio menari mundur pasukannya menolak mematuhinya dalam video yang dirilis pada yang sama.
mengatakan bahwa mengusir musuh merupakan prasyarat bagi keberhasilan operasi. Akan tetap berperang sampai mereka menguasai Presiden Xi Jinping yang sebelumnya kewalahan menghadapi TNI dikabarkan berterima kasih atas keberanian prajurit. Pentagon yang terus mempertahankan Wuhan bersama pasukan mereka dari informasi yang kami paparkan, kini sedang mengadakan rapat juga dihadiri Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional dan para pejabat hukum tertinggi dari Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa. Presiden Cina meminta kerjasama lebih lanjut untuk ikut andil dalam perang di Wuhan. Cina dikabarkan mendesak sekutu-sekutunya untuk mempercepat pengiriman bantuan militer guna menghadapi gelombang serangan baru. Pasukan TNI dan Rusia yang sedang menempatkan pasukan-pasukan kecil untuk menyusup ke jantung kota Cina, terutama di wilayah Beijing karena seluruh artileri difokuskan ke kota Wuhan, hingga mereka terlalu takut oleh gerakan gerilya TNI. Jika berhasil merebut Wuhan, TNI akan memiliki batu loncatan untuk merebut dua kota yang lebih besar di Cina. Itu akan menjadi momentum bagi TNI setelah lamanya pertempuran sengit antara pasukan TNI dan Pentagon terus berlangsung di kota Wuhan. TNI mendesak tentara Cina yang bersembunyi dalam pabrik kimia di kota industri tersebut segera meletakkan senjata. Seperti dilansir otoritas, kemungkinan sebelumnya menyebut lebih dari 500 warga sipil terjebak bersama tentara mereka dan Amerika Serikat dalam pabrik kimia yang menjadi tempat untuk dilindungi oleh Amerika Serikat selama pasukan TNI menggempur kota tengah selama berminggu-minggu. Kepala Pusat Penyerangan TNI menegaskan kepada kantor berita Interfax, Pentagon harus menghentikan perlawanan mereka yang tidak masuk akal, meletakkan senjata, ditambahkan bahwa warga sipil akan diperbolehkan meninggalkan kota melalui koridor kemanusiaan. Gempuran TNI terhadap pabrik lab kimia mengingatkan pada pertempuran sengit sebelumnya di Guangxi. Serta TNI sekarang sedang memfokuskan seluruh penyerangan di Wuhan untuk membongkar kebusukan Amerika Serikat dan Cina karena telah merugikan dunia. Saat itu ratusan petempur dan warga sipil berlindung dari gempuran TNI di kompleks pabrik yang dipenuhi terowongan bawah tanah. Sebelumnya Cina mengakui bahwa sekitar 70% wilayah kota timur kini dikuasai TNI. Menanggapi situasi di Wuhan, Xi menyebut gempuran TNI sangat kuat sehingga orang-orang tidak tahan lagi. Di tempat penampungan, kondisi psikologis mereka dipenuhi kecemasan. Cina menyatakan pasukannya masih berupaya mengevakuasi warga sipil dari setelah menghancurkan lab pertama saat baru tiba di Wuhan. Situasi di lapangan terus berubah beberapa kali dalam beberapa pekan terakhir. Para pejabat Cina tidak mengindikasikan akan mundur, sedangkan warga Cina selalu mendesak Xi Jinping untuk mengakhiri perang daripada bergabung dengan Eropa, serta menyebut pasukan Cina dan Amerika Serikat tengah menanggung apa yang disebutnya sebagai kerugian menyakitkan. Presiden Cina meminta kerjasama lebih lanjut untuk ikut andil dalam perang di Wuhan. Cina dikabarkan mendesak sekutu-sekutunya untuk mempercepat pengiriman bantuan militer guna menghadapi gelombang serangan baru. Pasukan TNI dan Rusia yang sedang menempatkan pasukan-pasukan kecil untuk menyusup ke jantung kota Cina, terutama di wilayah Beijing karena seluruh artileri difokuskan ke kota Wuhan, hingga mereka terlalu takut oleh gerakan gerilya TNI. Jika berhasil merebut Wuhan, TNI akan memiliki batu loncatan untuk merebut dua kota yang lebih besar di Cina. Itu akan menjadi momentum bagi TNI setelah lamanya pertempuran sengit antara pasukan TNI dan Pentagon terus berlangsung di kota Wuhan. TNI mendesak tentara Cina yang bersembunyi dalam pabrik kimia di kota industri tersebut segera meletakkan senjata. Seperti dilansir otoritas, kemungkinan sebelumnya menyebut lebih dari 500 warga sipil terjebak bersama tentara mereka dan Amerika Serikat dalam pabrik kimia yang menjadi tempat untuk dilindungi oleh Amerika Serikat selama pasukan TNI menggempur kota tengah selama berminggu-minggu. Kepala Pusat Penyerangan TNI menegaskan kepada kantor berita Interfax, Pentagon harus menghentikan perlawanan mereka yang tidak masuk akal, meletakkan senjata, ditambahkan bahwa warga sipil akan diperbolehkan meninggalkan kota melalui koridor kemanusiaan. Gempuran TNI terhadap pabrik lab kimia mengingatkan pada pertempuran sengit sebelumnya di Guangxi. Serta TNI sekarang sedang memfokuskan seluruh penyerangan di Wuhan untuk membongkar kebusukan Amerika Serikat dan Cina karena telah merugikan dunia. Saat itu ratusan petempur dan warga sipil berlindung dari gempuran TNI di kompleks pabrik yang dipenuhi terowongan bawah tanah.